Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Nurrohman, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat atau mensimulasikan dua mesin conveyor menggunakan CX Programmer dan CX Designer. Pertama-tama kita langsung membuat ini aja, CX Designer-nya dulu ya. Desainnya dulu kita perlu buat. Seperti biasa kita klik new, kita pilih new project saja. Oke, pertama-tama kita harus membuat ini dulu ya, conveyor-nya. Kita buat conveyor-nya. Sorry, bukan pass button. Harusnya kayak ini, bitlamp. Kita klik 2 kali. Dia ada di others ya, conveyor. Kita pilih yang ini yang untuk on ya, kita pilih yang hijau. Off nya kita pilih yang warna abu-abu, klik OK. Kita buat lagi seperti ini, kita Ctrl C Ctrl V saja ya, tapi ini conveyornya yang ke arah sini kita ganti. Coba di sini kita ganti ini. Oke. Kita taruh. Oke. Cukup, kita kasih label conveyor, caps lock conveyor 1. Lalu di sini kita buat lagi conveyor. Dia menurun. Conveyor 2. Sudah ya, conveyor 1 dan conveyor 2. Lalu kita buat papan di sini. Kita pakai ini aja ya. Single. Ini kita hapus karena kita nggak pakai. Kita kasih label huruf A saja ya, kurang besar. Nah, cukup. Kita Ctrl C Ctrl V, kita taruh bagian yang lainnya di sini. Oke, kita ganti labelnya menjadi huruf B. Lalu setelah ini kita membuat sensor. Kita pilih pass button, label S1, sensor. Biar sensor kita ganti warna merah saja lah.
sensor. Switch circle. Enggak switch juga. Kita cari. Biarkan warna ini lah. Biarkan saja ya. Kita buat 3. Ini untuk sensor kedua. Kita buat lagi. Ini sensor 3. Kita letakin di sini sensor 3. Sensor 3. Oke, sensor 2 di sini. Oke, sensor 1. Oke, sensor 3 sudah. Kita geser dulu. Karena kita mau menambahkan aktuator. Color shape di others, aktuator kita mau nyari motor ya. Kita pakai ini saja. Itu on, off-nya ini. Oke. Kita taruh di belakang biar nggak tabrakan. Oke, ini motornya. Ini anggap saja gudang A. Maksudnya tempat A. Conveyor, oke. Terus lalu kita buat pas button untuk start and stop. Oke. Color shape, BMP file. Kita cari switch yang circle aja. Nah, ini saja. Tombol start hijau. Oke. Nah, kita kasih label sekaligus start. Oke. Kurang besar ya, kita besarkan. Oke, cukup. Kita copy saja. Kita buat warna merah. Oke. Kita ganti labelnya stop. Oke, jadi start stop sudah ada. Sekarang kita buatkan indikatornya. Bukan. Kita buatkan lampu indikatornya. Iya, warna ini aja ya. Octagon. Oke. Ini kita kasih label on. Kita copy. Kita ganti off merah. Labelnya kita ganti off. Oke.
kita buat label. Kita tulis indikator. Oke. Center. Nah. Oke, udah jadi start stop, indikator, motor. Oke. Pertama-tama kita harus membuat pengalamatan. Kita tombol start kita 000. Oke. Start kita ini, maka ini akan menyala 100 000. Sensor 1 001, ini 02, ini 03, stop 04, ini 100, kita ganti 101. Conveyor 2 kita ganti 102. Ini 103. Ini 104. Ini alamat untuk ini ya, lampunya. Ini 0. Oke. Kita save to all. Oke, rangkaian sudah, desain sudah jadi. Kita ke CX Programmer. New, biarkan saja. Oke. Kita pakai new contact. Kurang besar enggak, teman-teman? Bentar. Start. Kita besarkan dulu. Nah. Setelah start, kita pakai fungsi keep 100.00 motor. Kita pakai resetnya tadi, stopnya di 0.04 ya. 0.04 stop. Oke. Lalu ini untuk motor sudah aktif. Untuk lampu indikator kita bikin alamat juga. Start. Outputnya 100. Tadi berapa ya? Di indikator 103. 03 on. Lalu kita bikin lagi 100.03 on. Nah, fungsi ini agar ketika dilepas tombolnya, mesin akan tetap masih menyala. Bisa sama saja sebenarnya fungsinya dengan fungsi keep. Kita buat stopnya dulu.
stop. Outputnya 1.04 off. Kita buat 0.04 100.04 cari. Nah, agar tombol start mati ketika ditekan tombol stop, maka kita kasih fungsi ld node 100.04. Nah, kita juga di sini kita ketik ld node 100.03 on. Jadi lampu stop, maka indikator on akan mati ketika tombol off ditekan. Oke, lalu kita buat untuk sensornya. LD 0.01. Ketika sensor 1 menyala, maka 100.01 maka conveyor 1 menyala. Kenapa di sini? Oh, salah. Maaf teman-teman. Nggak boleh di sini nih. LD 0.01 sensor 1 out conveyor 1. Nah, kita buat untuk conveyor kedua. Sensor kedua out 02 conveyor 2. Nah, agar waktu sensor kedua menyala ketika barang masuk, ketika ada barang yang perlu dipindahkan, maka conveyor 1 menyala. Ketika sudah terdeteksi untuk sensor kedua, maka conveyor 1 akan mati. Maka kita bikin pemutusnya jika S2, berarti kita bikin LD node. LD node 100.02. LD node-nya sebenarnya bisa dialamatin ke sensor saja. 0.02. Ini kita buka ladder agar conveyor tetap menyala. Oke. Ini juga sama. Conveyor 2 agar tetap menyala kita sambungkan. Nah, mesin ini akan berhenti ketika sensor 2 aktif. Jadi kita pakai LD node 0.03 sensor 3 S3. Oke. N. Oke. Mari kita coba. Ini sudah connect, semua sudah beralamat. Mari kita coba. Bisa mengaktifkan lewat, kita coba lewat
CX Programmer dulu ya. Kita klik ini. Start PLC, PT Integrated Simulation. Oke. Nah, di sini. Cukup jelaskan ya. Kita akan simulasikan. Kita kecilin saja dulu ini. Cukup ya. Terlihat teman-teman. Pertama, kita klik start. Start. Maka motor akan menyala dan indikator menunjukkan bahwa mesin sedang on. Barang masuk, sensor 1 mendeteksi bahwa ada barang, maka conveyor 1 akan menyala. Maka barang akan bergerak ke sini. Setelah barang sudah sampai sini, sensor 2 mendeteksi. Maka conveyor 1 akan mati, lalu conveyor 2 akan hidup. Lalu bergerak ke sini. Set. Jika sudah mencapai sini dan terdeteksi oleh sensor 3, maka conveyor 2 akan mati. Ini sistem masih tetap akan hidup, kecuali kita off-kan. Stop. Wah. Salah. Sebentar. Kok stopnya nggak mau nyala? Oh, salah. Sebentar. Saya revisi rangkaiannya. Nih, ininya. Harusnya jangan seperti ini. Harusnya ini kita ganti end node-nya 0.04 untuk stop. Kita coba lagi ya. Stop. Lampu off akan menyala ketika ketik start. Stop. Oke, berhasil. Rangkaian sudah benar ya. Coba kalau teman-teman mau pengen lihat lebih jelasnya, rangkaiannya seperti ini. Saya matikan dulu. Rangkaiannya seperti ini. Oke. Sekarang saya akan mencoba bagaimana cara mensimulasikan menggunakan CX Designer. Kita buka saja CX Designer. Ini desain yang telah kita buat. Kita ke Tools, lalu Test. Lalu di sini Connect to CX Simulator. Start. Test from current screen. Minimize CX Designer. Start. Nah, muncul kembali. Saya jelasin kembali ya, saya ulang. Ketika kita klik Start, maka indikator akan on, motor akan hidup. Ketika ada barang yang harus dipindah di sini dan terdeteksi oleh sensor 1, maka conveyor 1 akan menyala. Barang pindah dan terdeteksi oleh sensor kedua, maka sensor kedua akan mengaktifkan conveyor 2 dan mematikan conveyor 1. Barang ke sini dan terdeteksi oleh sensor ketiga, maka conveyor kedua akan mati. Sistem ini masih akan standby seperti itu, seperti sensor 1 aktif, conveyor 2, sensor
sensor kedua aktif, conveyor 2 aktif. Tadi maaf, conveyor 1. Ketika sensor ketiga mendeteksi, conveyor 2 akan mati. Ketika kita stop, maka motor akan mati dan indikator menunjukkan bahwa off. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.